Tahukah kalian, di salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Jambi memiliki situs peninggalan bersejarah. Namun, belum banyak yang tahu bahwasanya di daerah ini memiliki situs-situs peninggalan bersejarah. Daerah ini bernama Bajubang. Situs bersejarah atau tapakan warisan merupakan sebuah lokasi resmi di mana bagian sejarah, militer, budaya, atau sosial dilestarikan karena nilai warisan budaya tersebut. Situs bersejarah biasanya dilindungi oleh hukum, dan banyak yang telah diakui dengan status resmi situs bersejarah nasional. Situs bersejarah dapat berupa bangunan lanskap, situs atau struktur apapun yang memiliki makna lokal, regional, atau nasional. Situs berarti tempat di mana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah. Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah di Bajubang ini. Salah satunya yaitu rumah peninggalan Belanda, seperti pada video. Rumah ini dahulunya adalah rumah orang Belanda yang dibangun oleh bos-bos pegawai minyak Niam pada 1922. Bangunan yang tampak seperti di video jumlahnya ada ratusan unit, termasuk rumah pimpinan yang dibiarkan kosong dan terbengkalai ditumbuhi rumput ilalang. Rumah tua tersebut merupakan rumah penduduk pertama di Bajubang yang dibangun seizin Niam yang merupakan cikal bakal Pertamina ini. Rumah ini dibangun oleh Rahman Naib, seorang rekaman Niam yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Bentuk bangunan rumah ini masih mencirikan arsitektur khas kolonial. Bangunan yang dibangun pada masa kolonial ini rata-rata memiliki bentuk bangunan yang simetris, bertembok tebal dengan langit-langit yang tinggi. Bagian depan terdapat pilar-pilar dengan tata ruang terbuka, beratap perisai dengan beranda luas. Pintu dan jendela berukuran besar dan didominasi warna putih. Namun, bangunan pada video tampak berubah karena dulunya telah banyak dilakukan renovasi setelah ditinggal pemiliknya. Selain memiliki komplek, Pertamina juga memiliki beberapa peninggalan lainnya, seperti rumah sakit, gereja oikumene, gua peninggalan Jepang, serta lapangan golf. Rumah sakit Pertamina di Bajubang merupakan salah satu peninggalan Belanda. Rumah sakit ini dibangun Belanda pada 1930. Rumah sakit tersebut menjadi salah satu rumah sakit terbesar, bahkan menjadi rujukan masyarakat dari Jambi, Bungo, dan Muara Bulian. Pada masa pasca kemerdekaan, rumah sakit ini dimiliki oleh Pertamina. Namun, setelah Pertamina tidak beroperasi di Bajubang, rumah sakit ini ditutup dan tidak digunakan lagi. Selanjutnya, tidak jauh dari rumah sakit, berjarak 500 meter, berdiri tegak gereja oikumene. Agama Katolik berkembang di Jambi, termasuk di Bajubang, karena kehadiran bos dan para pekerja Niam dari Eropa. Remigius van Hoof pertama kali menjadi pembina umat Katolik di Jambi. Baru kemudian setelah itu digantikan oleh Henricus van Oort. Di antara peninggalan-peninggalan sejarah lainnya, gereja oikumene adalah peninggalan yang saat ini masih berdiri kokoh dan sampai sekarang gereja tersebut masih dipakai beribadah di setiap hari Minggu. Selain gereja oikumene, terdapat juga lapangan golf yang berada di Bajubang yang sampai saat ini masih digunakan. Lapangan golf ini dibangun oleh Belanda ketika menduduki Bajubang sekitar 1930-an. Lapangan ini masih terawat meskipun saat ini sudah banyak pohon kelapa sawit tumbuh tinggi menjulang. Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang sengaja membangun terowongan sepanjang 1 km yang dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan oleh tentara Jepang untuk menghubungkan markas dengan pintu keluar. Namun, gua Jepang ini sekarang tidak terawat.
Jalan masuk terowongan tersebut telah runtuh dan tertimbun tanah sehingga tidak dapat lagi ditelusuri. Tidak ada yang tahu pasti sebenarnya lubang ini digunakan untuk apa pada masa itu. Dikarenakan sampai sekarang belum ada yang berniat untuk menggali lubang tersebut. Situs-situs peninggalan sejarah ada banyak di Bajubang. Namun, tidak adanya pengelolaan membuat sejarah yang telah dibangun bersama aset dibiarkan terbengkalai dan punah sendirinya. Kondisi aset yang merupakan milik Pertamina membuat masyarakat Bajubang tidak bisa melakukan apa-apa. Kini, masyarakat hanya menjadi saksi bisu rusaknya situs yang terbengkalai dan lambat laun akan rusak sendirinya. Masyarakat hanya berharap kalau nantinya Pertamina dapat menyerahkan aset bersejarah tersebut ataupun memberikan izin kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, aset tersebut dapat dirawat dan dimanfaatkan menjadi tempat wisata maupun sebagai edukasi bagi para pelajar yang nantinya dapat berdampak dan meningkatkan ekonomi masyarakat.